Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi baik dan dilancarkan urusannya ya. Terima kasih sudah mampir di video ini. Buat yang suka sama kisah-kisah true crime tapi belum subscribe, bisa ditekan tombol subscribe-nya dan juga ditekan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kisah-kisah seru di channel ini. Dan buat yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Disclaimer ya guys, video-video yang kami buat adalah hanya untuk informasi semata dan bukan untuk ditiru. Junaidi adalah seorang pemuda yang lahir pada tanggal 27 Februari 2006 asal Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur dan sedang menimba ilmu di sebuah sekolah menengah kejuruan di daerah tersebut. Dilihat dari postingan media sosialnya, Junaidi ini termasuk anak muda yang tidak terlalu suka membagikan hal-hal privasinya kepada para followernya. Dia juga merupakan seorang wibu atau istilah untuk penggemar anime-anime Jepang yang bergenre dewasa, dimana seharusnya dia belum cukup umur untuk anime-anime tersebut. Saking wibunya, Junaidi yang menggunakan nama Junaidi Satsuri Kuno Kanojo di FB-nya juga ikut dalam sebuah grup wibu di Facebook dan cukup aktif di grup tersebut. Di lingkungan tempat tinggalnya, Junaidi dikenal sebagai sosok yang tertutup dan kurang ramah kepada para tetangganya, jarang tersenyum serta tidak mau bermasyarakat. Berjarak hanya 15 meter dari rumah Junaidi, tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang. Sepasang suami istri yang bernama Bapak Waluyo 34 tahun dan Ibu Sri Winarsih 33 tahun serta ketiga orang anaknya yang bernama Risna 15 tahun, Vivi 10 tahun dan anak paling kecil bernama Zafi 2,5 tahun. Pak Waluyo dikenal sebagai orang yang baik, ramah dan rajin bekerja. Sehari-hari beliau menghabiskan waktu dengan bekerja di kebun dari pagi hingga petang. Sedangkan sang istri adalah seorang ibu rumah tangga yang juga dikenal sebagai pribadi yang baik oleh para tetangganya. Demikian juga ketiga anak mereka. Tipe-tipe keluarga baik-baik, harmonis, dan tidak pernah membuat masalah gitu ya guys. Pak Waluyo memelihara beberapa ekor ayam di rumahnya. Ayam-ayam ini yang terkadang membuat tetangga dekatnya, yaitu keluarga Junaidi, kadang sedikit terganggu. Mungkin karena ayam-ayam tersebut sering buang kotoran sembarangan atau bagaimana, tidak ada sumber yang menyebutkan secara pasti ya guys. Intinya, dua tetangga ini terkadang berselisih karena ayam Pak Waluyo. Junaidi memiliki sebuah kebiasaan buruk guys, yaitu mabora bersama teman-temannya. Seperti yang terjadi pada malam itu tanggal 5 Februari 2024, Junaidi bersenang-senang dengan teman-temannya, mengkonsumsi miras sampai mabora sambil merekam dirinya yang sedang berjoget-joget sambil menyebut dirinya cogil. Sampai sekitar jam 12 malam, Junaidi diantar pulang ke rumah oleh seorang temannya. Tiba-tiba sekitar pukul 2 dini hari, Junaidi buru-buru dengan tampak panik membangunkan kakaknya yang bernama Alimuddin dan berkata bahwa rumah Pak Waluyo tetangga mereka dikeroyok oleh beberapa orang tadi kenal dan dia sempat ikut membela keluarga Pak Waluyo sampai tangannya terluka terkena sajam. Dengan terkejut, Alimuddin pun bergegas bangun, kemudian mengajak sang adik untuk melaporkan hal tersebut ke Pak RT setempat. Junaidi bercerita kepada Pak RT bahwa ada 10 orang di rumah Pak Waluyo yang mengeroyok
dan menyerang keluarga Pak Waluyo sampai memakan korban. Junaidi juga mengatakan bahwa dia berhasil melukai salah satu pelaku dengan sajamnya. Dan Junaidi juga berteriak kepada para pengeroyok bahwa dia akan menyerang mereka semua. Sampai akhirnya seluruh pelaku pergi kabur meninggalkan rumah Pak Waluyo. Setelah itu Junaidi mengaku langsung pulang, mandi dan kemudian membangunkan kakaknya. Terkejut mendengar kabar tersebut, Pak RT yang juga ikut panik langsung menuju rumah Pak Waluyo dengan dibonceng Junaidi naik motor, sedangkan anak Pak RT yang diajak dibonceng oleh Alimuddin. Sesampai di rumah Pak Waluyo, tampak pintu rumah sudah terbuka guys. Di dalamnya Pak RT melihat Pak Waluyo sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Dan kemudian Pak RT memanggil-manggil Bu Sri Winarsih, namun tidak ada jawaban. Pak RT saat itu belum sepenuhnya paham apa yang terjadi karena kondisi rumah Pak Waluyo sangat gelap. Setelahnya Pak RT menelpon Pak Ustadz dan segera melapor ke pihak Polres Penajam Pasar Utara. Setelah polisi datang dan memeriksa kondisi tempat kejadian perkara, ternyata pemandangan yang ada tampak mengenaskan guys. Pak Waluyo ditemukan di dekat pintu masuk, kemudian di dalam rumah ditemukan tubuh Ibu Sri Winarsih dan anak tengah serta anak bungsunya, kemudian anak pertamanya di kamar sebelah. Semua dalam kondisi sudah tiada dan juga terdapat luka-luka di tubuh dan juga kelapa. Segera Junaidi pun dimintai keterangan oleh polisi karena Junaidi merupakan satu-satunya saksi mata yang masih dalam keadaan hidup. Junaidi pun menceritakan cerita yang sama dengan yang dia ceritakan kepada Pak RT sebelumnya. Kemudian polisi mencocokkan cerita tersebut dengan kondisi di TKP. Namun ternyata banyak sekali kejanggalan yang ditemukan oleh polisi. Kondisi di TKP tidak memperlihatkan ada banyak pelaku yang terlibat, serta hal lain yang berbeda dengan cerita Junaidi. Polisi pasti sudah ahli dalam hal ini ya guys, hingga kecurigaan polisi pun beralih ke satu-satunya saksi mata hidup, yaitu Junaidi sendiri. Junaidi pun kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Mendadak, Junaidi yang tadinya tampak gagah bercerita tentang kronologi kejadian, tampak seperti orang yang menahan sakit. Sangat terlihat gugupnya guys. Sampai akhirnya keluar juga pengakuan yang mengejutkan darinya. Dia berkata bahwa yang melakukan aksi penghabisan nyawa kepada 5 orang anggota keluarga tersebut adalah dirinya sendiri tanpa ada yang membantu. Ya, Junaidi, seorang pemuda berbadan sedang berusia 17 tahun mampu melakukan tindakan seseram itu. Berikut adalah kronologi kejadian yang sebenarnya. Malam itu setelah diantar pulang oleh kawannya ke rumah dalam keadaan mabora, tiba-tiba terbersit keinginan Junaidi untuk melakukan tindak kejahatan di rumah tetangganya Pak Waluyo. Junaidi ingin melampiaskan hasratnya ke anak pertama Pak Waluyo, yaitu Risna, dan kemudian ingin mengambil harta benda di rumah tersebut karena saat itu Junaidi membutuhkan uang untuk membayar servis handphonenya yang rusak. Hal ini sempat dicurhatkan ke teman-teman tongkrongannya. Sekitar pukul 1:30 dini hari waktu itu, Junaidi mengambil sajam sepanjang 60 cm di rumahnya. Kemudian dengan berjalan kaki, dia menuju ke rumah Pak Waluyo membawa sajam tersebut. Sesampainya di sana, Junaidi mematikan saklar listriknya hingga rumah tersebut menjadi gelap gulita. Perlahan dia masuk ke dalam rumah, tetapi tiba-tiba muncul sosok Pak Waluyo yang ternyata juga baru saja pulang ke rumah. Sesaat setelah membuka pintu dalam keadaan rumah gelap, Junaidi segera menyerang kepala keluarga tersebut hingga jatuh tak berdaya lagi.
Kemudian dari arah dalam rumah terdengar suara Ibu Sri Winarsih yang mendekat. Langsung saat itu Junaidi gantian menyerang Ibu Sri dengan sajam yang dibawanya sampai Ibu Sri pun terjatuh juga. Setelah itu Junaidi melihat dua anak Bu Sri yang masih kecil-kecil yaitu Vivi dan Zafi yang masih tertidur, langsung diserangnya juga tanpa ampun sampai keduanya ikut menghembuskan nafas terakhirnya. Menuju ke kamar sebelah, Junaidi melihat Risna, anak pertama Pak Waluyo yang juga sedang tertidur. Seperti anggota keluarga lainnya, seketika itu juga Risna diserang hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Banyak cairan merah berceceran di rumah Pak Waluyo malam itu. Belum selesai juga tindakan seram yang dilakukan oleh Junaidi guys. Karena setelah menghabisi nyawa Risna, Junaidi kembali ke kamar Bu Sri untuk memastikan jika beliau sudah benar-benar tiada. Kemudian Junaidi melakukan tindakan tercela kepada tubuh Ibu Sri yang sudah tiada. Ya, Junaidi memperkaos Bu Sri. Belum juga berhenti, Junaidi yang sudah seperti tidak bisa mengendalikan dirinya menuju ke kamar Risna untuk melakukan hal yang sama. Junaidi memperkaos tubuh Risna yang sudah tidak bernafas guys. Setelah puas, Junaidi mengambil 3 buah handphone yang ada di rumah tersebut dan juga uang tunai sebesar 363.000 dari rumah Pak Waluyo. Setelah itu Junaidi pulang ke rumah, mandi, merendam dan mencuci bajunya yang penuh dengan cairan merah dengan mesin cuci. Sajam yang digunakan juga tidak lupa dicuci di belakang rumahnya dan kemudian membangunkan kakaknya untuk membuat alibi. Seluruh pengakuan Junaidi ini sinkron dengan yang ditemukan di TKP dan polisi juga menemukan rendaman baju yang dipakai saat melakukan tindakannya di dalam mesin cuci di rumah Junaidi. Junaidi pun diamankan dan proses sidang pertamanya dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024, tepat pada ulang tahunnya yang ke-18 guys. Meski sudah memasuki usia dewasa di mata hukum tepat pada sidang pertamanya itu, namun Junaidi tetap dianggap anak di bawah umur karena pada saat kejadian 3 minggu lalu dirinya masih berusia 17 tahun. Tuntutan dari jaksa penuntut umum adalah 10 tahun penjara. Seringan itu guys. Tentu saja hal ini menimbulkan protes dari warga terutama keluarga korban. Bahkan Bapak Putut yang merupakan adik kandung dari Pak Waluyo berkata, "Bebaskan saja kalau hanya dihukum 10 tahun Pak, biar kami proses dengan hukum adat." Dan setelahnya ada long march dari warga yang menuntut hukuman lebih bagi Junaidi, mengingat banyaknya korban dan ditambah lagi tindakan pemerkosaan. Akhirnya pada sidang putusan tanggal 13 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara karena mempertimbangkan memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban dan juga terdakwa. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa karena terdakwa masih di bawah umur pada saat kejadian, maka tidak dapat diberikan hukuman metong atau seumur hidup. Dalam sidang tersebut, Hakim juga menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan kondisi kesehatan Junaidi, baik secara fisik maupun psikis. Pihak keluarga korban merasa cukup puas dengan putusan hukuman yang lebih berat dari tuntutan. Setelahnya, beredar juga video permintaan maaf terdakwa yang diwakili oleh kakak terdakwa. Sepertinya yang merasa trauma akan kejadian ini bukan hanya keluarga korban, tapi juga keluarga Junaidi sebagai pelaku ya guys. Rumah kedua belah pihak yang terletak di Babulu Penajam Pasir Utara pun kemudian dirobohkan atas kesepakatan semua pihak, yaitu keluarga pemilik rumah dan juga warga sekitar.
dengan tujuan untuk menghapus rasa trauma. Bahkan, bengkel milik keluarga pelaku juga dirobohkan. Kemudian keluarga pelaku pindah dari daerah tersebut karena diusir warga. Dalam proses persidangan yang menghadirkan para saksi tersebut juga menghapuskan dugaan motif dendam perihal ayam dan helm pelaku yang dipinjam korban, dan juga motif asmara antara pelaku dan Risna yang tidak direstui keluarga seperti dugaan yang tersebar sebelum ini ya guys. Karena dari keterangan paman Risna, beliau mengatakan bahwa tidak ada hubungan asmara antara Risna dan Junaidi, karena Risna akan selalu bercerita kepada keluarga apabila ada pria yang mendekatinya. Sehingga motif kemudian beralih menjadi motif pencurian dan motif keinginan pelaku untuk memperkaos di saat Mabora pada malam itu. Demikian kisah kasus kita kali ini ya guys. Bagaimana menurut kalian? Lebih percaya motif asmara atau lebih percaya motif pencurian dan keinginan pelaku untuk memperkaos efek Mabora malam itu guys? Lagi-lagi ya guys, Mabora berujung bencana. Jadi saya ingatkan lagi ya guys, jauhi miras dan juga narkoboy. Minum susu lebih sehat guys. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Atau kalau ada kasus yang pengen di request, boleh ditulis juga di kolom komen di bawah ini. Sampai jumpa lagi di kisah true crime berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak kisah ini sampai selesai, dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.